Presentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian supervisi pendidikan. Jadi supervisi itu seperti yang dijelaskan oleh Ibu pada minggu kemarin. Supervisi itu menurut bahasa yaitu bisa dikatakan pandangan lebih atau pandangan ke depan tentang kegiatan yang mengarah pada kompleks terhadap pendidikan. Jadi supervisi ialah dapat diartikan juga sebagai penglihatan dari atas atau pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Jadi supervisor itu siapa sih dalam sekolah? Jadi selalu mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai tersebut. Pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dari proses pelaksanaannya. Merumuskan tujuan supervisi pendidikan harus dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan-kegiatan supervisi yang lebih efektif. Guru yang berkeinginan untuk membentuk anak didiknya menjadi manusia yang cerdas, maka arah dari usahanya ialah menciptakan situasi belajar yang kedua usaha sekolah, yang ketiga usaha bagi pertumbuhan jabatan. Dan usaha tiap guru di sini, guru diperbolehkan mengembangkan sudut pandangnya dan menyampaikan kepada murid dan tidak terpaku pada materi yang ada di buku atau yang digunakan oleh guru, contoh apa artikel atau apa, dan usaha tersebut perlu dikoordinasi. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan. Jadi nggak semua orang itu memiliki keterampilan untuk melakukan sifat kepemimpinan, nggak semua orang. Yang terus-menerus, salah satu fungsi supervisi, paham ya, sudah dijelaskan di awal tadi, supervisi itu melatih dan melengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan sekolah. Jadi seorang supervisi itu dituntut untuk memberikan ke guru-guru agar dia itu memiliki sifat rasa kepemimpinan, biar semuanya itu saling memiliki, itu enggak saling bodo amat. Terus yang keempat, seorang supervisi harus bisa memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya berdasarkan instruksi, tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar. Supervisi itu yang keenam, menganalisis situasi belajar. Jadi di sini fungsi guru itu menganalisis situasi belajar. Maksudnya guru itu kita tidak hanya sekedar menjadi media untuk menyampaikan pelajaran, tapi guru juga harus dapat menguasai kelas, memahami bagaimana setiap kriteria dari murid-muridnya agar dapat pelajaran itu agar dapat disampaikan dan dapat diterima dengan baik gitu. Jadi yang harus dilakukan. Yang pertama yakni prinsip ilmiah. Yang kedua prinsip demokratis. Yang ketiga prinsip kerjasama. Dan yang keempat prinsip konstruktif dan kreatif. Terus adapun prinsip-prinsip yang ada di sini itu ada sisi positifnya dari seorang supervisor. Jadi seorang supervisor ini enggak hanya ada prinsip positif saja, tapi juga ada prinsip negatif. Yang positif, yang pertama ini supervisi harus
harus konstruktif dan kreatif. Lanjutannya, tipe supervisi pendidikan itu nanti ada lima kriteria. Yang pertama itu bersifat otokratis. Nah, kalau otokratis itu nanti supervisor itu langsung dikategorikan sebagai pengawas yang menjadi acuan, bukan lagi kepala sekolah, tapi langsung pengawas yang menjadi sebagai acuan pelaksanaan. Terus yang kedua itu harus bersifat demokratis, maksudnya mementingkan musyawarah ataupun mementingkan suatu kesepakatan. Itu salah satu tipe dari supervisi. Terus yang kedua itu demokratisme. Masalah pengertiannya ini baik ini melaksanakan musyawarah tapi memaksakan keputusan supervisor. Maksudnya dari demokratisme ini memaksakan keputusan supervisor, tapi kalau yang demokratis ini mementingkan musyawarah tanpa adanya suatu pemaksaan. Terus yang keempat itu manipulasi diplomatis. Maksudnya supervisor mengarahkan orang yang disupervisi dengan cara maslahat, muslihat. Terus yang kelima itu memberi kebebasan. Itu salah satu dari tipe-tipe supervisi. Sangat jelas sekali. Lanjutannya, tipe supervisi pendidikan itu nanti ada lima kriteria. Yang pertama itu bersifat otokratis. Nah, kalau otokratis itu nanti supervisor itu langsung dikategorikan sebagai pengawas yang menjadi acuan, bukan lagi kepala sekolah, tapi langsung pengawas yang menjadi sebagai acuan pelaksanaan. Terus yang kedua itu harus bersifat demokratis, maksudnya mementingkan musyawarah ataupun mementingkan suatu kesepakatan. Itu salah satu tipe dari supervisi. Terus yang kedua itu demokratisme. Masalah pengertiannya ini baik ini melaksanakan musyawarah tapi memaksakan keputusan supervisor. Maksudnya dari demokratisme ini memaksakan keputusan supervisor, tapi kalau yang demokratis ini mementingkan musyawarah tanpa adanya suatu pemaksaan. Terus yang keempat itu manipulasi diplomatis. Maksudnya supervisor mengarahkan orang yang disupervisi dengan cara maslahat, muslihat. Terus yang kelima itu memberi kebebasan. Itu salah satu dari tipe-tipe supervisi. Sangat jelas sekali. Tipe yang pertama itu yang otoritas. Otoritas. Itu tidak ada. Gimana? Tidak ada. Iya, maksudnya tidak dijalankan dengan baik itu. Tidak ada pada diri supervisornya itu yang ada tadi. Kalau nggak ada, Kalau ini ketika otokratis atau supervisor ini pengawasnya tidak kompeten, gitu ya, nanti akan berimbas kepada bawahan-bawahan. Nah, ada anggota-anggota di bawahannya. Karena ketika kepala yang berupa akal kan tadi ada tipe ya. Yang pertama kan supervisornya yang berkuasa, yang kedua
kedua itu kan yang demokratis, terus demokratisnya manipulasi. Nah kalau yang terakhir ini itu melakukan demokrasi juga, musyawarah atau mufakat, tapi supervisornya itu kayak membebaskan bawahannya. Jadi supervisor itu kayak cuma nggak itu loh, kayak kalau misalnya kita musyawarah kan dikembalikan lagi ke yang ke atasannya. Nah kalau yang membebaskan ini supervisornya itu kayak nggak acuh gitu, terserah bawahan.